Bene, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pastor Octavianus Situngkir membawakan renungan harian kepada kita yang dikutip dari Injil Yohanes bab 12 ayat 24 sampai 26. Demikian bunyinya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Demikian sabda Tuhan. Judul renungan kita, darah martir menyuburkan gereja. Saudara-saudara, hari ini 10 Agustus, Gereja Kudus dan Apostolik merayakan pesta Santo Laurentius, diakon dan martir. Injil yang direnungkan adalah tentang biji yang jatuh ke tanah lalu mati, tetapi kemudian menghasilkan banyak buah. Yesus berkata, jikalau gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap sebiji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Demikianlah hukum tumbuhan atau tanaman. Memang demikian. Biji mati lalu tumbuh. Kematian menghasilkan hidup dan kelimpahan buah. Dalam perbandingan ini, Yesus melukiskan kematiannya. Dia mati lalu bangkit, hidup dan menjadi keselamatan. Semangat inilah yang menjiwai para martir. Para martir rela menyerahkan dan mengorbankan hidupnya karena iman. Memang daya hidup gereja tidak lepas dari semangat kemartiran. Para martir menjadi saksi hidup di hadapan orang beriman agar semakin gigih menghidupi iman. Santo Laurentius yang dipestakan hari ini menyerahkan hidupnya demi kesetiaannya pada iman dan kepada Kristus. Figur Santo Laurentius yang dibunuh sebagai martir pada masa penganiayaan Valerianus sudah melegenda sejak abad keempat. Santo Laurentius seorang diakon dan pelayan Sri Paus Sixtus II. Laurentius diserahi tugas mengurusi harta gereja yang hendak dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Ketika Paus di penjara, Laurentius ikut menemani ke penjara. Dia berkata, "Aku akan menyertaimu kemana saja engkau pergi. Tidaklah pantas seorang imam agung Kristus pergi tanpa didampingi diakonnya." Paus Sixtus terharu mendengar perkataan Laurentius itu. Lalu Paus berkata, "Janganlah sedih dan menangis anak. Aku tidak sendirian, Kristus menyertai aku." Sungguh terasa kasih sayang antara diakon dan Paus yang adalah imam agung Kristus. Diakon dekat dan mau melayani gembalanya. Waktu itu, penguasa Roma merebut harta gereja. Prefek kota Roma tahu bahwa diakon Laurentius yang mengurusnya. Lalu dia dihadapkan pada penguasa Roma dan dipaksa menyerahkan semua harta benda gereja. Dengan tenang Laurentius menjawab, "Baiklah Tuhan." Diakon Laurentius mengumpulkan semua fakir miskin yang ada di Roma dan mengantarkannya ke kaisar dengan menjelaskan bahwa mereka itulah harta gereja. Hal ini membuat penguasa Roma marah dan akhirnya membakar diakon Laurentius, dipanggang hidup-hidup di atas terali besi yang panas. Laurentius tidak gentar menghadapi hukuman mati itu. Kesaksian imannya
menjadi berita besar yang menyemangati dan membangkitkan iman orang Kristen lainnya. Saudara-saudara, Diakon Laurentius mengikuti Yesus dengan memberi diri sampai mati dan membuktikan kebenaran sabda Tuhan dalam Injil. Sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia akan tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara-saudari, pengorbanan para martir membuahkan semangat hidup beriman. Orang Kristen lainnya menjadi kagum dan makin percaya, dan banyak orang lain juga percaya menjadi Kristen. Ada ungkapan, darah para martir yang ditumpahkan demi perjuangan dan membela iman makin menumbuh suburkan perkembangan gereja. Memang ada benarnya bahwa setiap pengorbanan menjadi penyemangat bagi yang lain. Kemartiran Santo Laurentius menjadi berita besar dan membuat orang kagum, dan akhirnya tidak takut menjadi Kristen dan mengakukan imannya walau harus menghadapi tantangan. Semangat kemartiran ini tetap dibutuhkan dalam setiap masa. Walau tidak harus lagi mengorbankan fisik dan nyawa, tetapi semangat berkorban dan militansi untuk membela suatu nilai dan yang lebih baik sangat-sangat dibutuhkan, baik dalam gereja dan di tengah masyarakat. Sebagai refleksi, siapkah kita bagaikan biji gandum yang jatuh ke tanah lalu menghasilkan banyak-banyak buah? Menjadi pengikut Kristus bukan menjadi penonton, tetapi mengikuti jalan Kristus, yaitu berbela rasa, menyuarakan keadilan, berjuang demi yang benar, mengampuni, memberi harapan dan semangat, dan sebagainya. Santo Laurentius, doakanlah kami yang masih berjuang dan berziarah di dunia ini. Semoga kami setia dan semangat sebagai umat beriman dan menghidupi semangat kemartiran supaya gereja semakin tumbuh dan berkembang. Pace bene, damai sejahtera, semangatlah.